Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Hukum Islam, Bapak Jajan Hendar SHMH, yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami lebih mengetahui sejarah dan perkembangan hukum Islam pada masa Rasul hingga masa kerajaan Islam. Tak kenal maka ta'aruf. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok 6 orang. Yang pertama ada Syadila Sinta Adrisika, yang kedua ada Muhammad Hadi Nugroho, yang ketiga ada Salma Nur Haliza Rekardi, yang keempat ada Haifa Naza Venita, yang kelima ada Nisya Maulidia Hikmah, dan yang keenam Syifa Anggita Ahin Saputri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Sejarah perkembangan hukum Islam. Fase Rasulullah berada di Mekah. Rasulullah berada di Mekah selama 12 tahun dari diangkat menjadi Rasul hingga waktu hijrahnya. Pada fase ini, kaum muslimin belum merupakan suatu umat dan belum mempunyai pemerintahan. Perhatian Rasul diarahkan pada penyebaran dakwah ketauhidan dan berusaha memalingkan umat manusia dari menyembah berhala dan patung. Nabi juga mengajarkan larangan memakan daging yang disembelih karena berhala, melihat undian nasib dengan anak panah, dan zina. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah menyangkut bidang akhlak, akidah, dan ibadah. Fase Rasulullah berada di Madinah. Rasulullah berada di Madinah selama 10 tahun, dari waktu hijrah hingga wafatnya beliau. Saat di Madinah, dakwahnya lebih lancar dan ditandai dengan banyaknya orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan mengandung hukum amaliyah, baik mengenai hidup individual maupun masyarakat, yang dipastikan sangat memerlukan ketentuan lembaga pengadilan. Islam telah terbina menjadi suatu umat dan memiliki pemerintahan. Keadaan mendesak adanya tasyri dan undang-undang. Sehingga disyariatkanlah di Madinah hukum-hukum perkawinan, perceraian, perwarisan, perjanjian utang piutang, kepidanaan, dan lainnya. Wewenang dalam menetapkan hukum. Pembinaan dan pembentukan hukum langsung ditangani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Mengapa masih ditangani? Karena ada kejadian yang khusus untuk mengadakan hubungan dengan beliau. Contoh peristiwa terjadi saat Rasulullah mengutus sahabatnya, yaitu Mu'adz ibnu Jabal, menjadi duta Islam di Yaman. Sahabatnya ini direstui untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menjatuhkan vonis, jika andaikan pidananya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Keputusan-keputusan dan fatwa-fatwa dari ijtihad para sahabatnya hanya bersifat penerapan hukum, bukan pembentukan hukum. Ijtihad para sahabat bukanlah menjadi undang-undang yang mengikat bagi muslimin, kecuali memang sudah ikrar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad pada masa Rasulullah mempunyai segi-segi hikmat yang besar, karena beliau merupakan petunjuk bagi sahabatnya dan kaumnya sendiri. Nas-nas syariat
tidak mencakup semua hukum yang timbul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabatnya, "Aku tinggalkan untukmu dua perkara, di mana kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Tuhan dan sunnah nabinya." Penetapan hukum Islam. Periode pertama masa Rasulullah, sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dan menggunakan metode bercorak dakwah. Mengapa dakwah? Karena metode ini sangat mudah dipahami dalam penentuan hukum terhadap suatu masalah baru. Periode kedua penetapan hukum pada masa sahabat ini adalah Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan ijtihad. Mengapa para sahabat berijtihad? Karena apabila timbul suatu kejadian atau persengketaan baru, para kalangan sahabat akan berijtihad untuk mengetahui hukumnya. Pada periode ketiga ini, merupakan awal pembentukan fikih. Fikih ini merupakan salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian dalam mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amali dari dalil yang terperinci. Periode keempat. Next. Periode ini disebut dengan periode yang gemilang. Mengapa disebut periode gemilang? Karena fikih dan ijtihad ulama semakin berkembang dan pada periode inilah muncul berbagai mazhab. Periode kelima. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub atau fanatisme. Mengapa mengalami kemunduran? Karena para ahli hukum Islam tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Lalu yang terakhir, periode ke-6, periode kebangkitan kembali. Pada periode ini muncullah gerakan-gerakan pembaharuan yang menyarankan kembali kepada kemurnian pemikiran penetapan Al-Quran dan Sunnah. Sanksi Allah terhadap manusia yang tidak mempergunakan Al-Quran sebagai pedoman hukum dengan sanksi. Di antaranya yang pertama adalah satu, kafir. Kafir adalah vonis pidana yang diberikannya itu merugikan orang lain dan dia sendiri benci kepada keputusan hukum Al-Quran. Yang kedua, zolim. Zolim adalah vonis pidana yang diberikannya itu menurut hawa nafsu, berakibatkan merugikan orang lain, diri sendiri masih mengakui Al-Quran, tapi pada prakteknya dia tidak menjatuhkan vonis pidana terhadap Al-Quran. Yang ketiga, fasik. Fasik adalah vonis pidana yang dijatuhkannya kepada seseorang pidana, tidak merugikan orang yang bersangkutan dan keputusan itu tidak berdasarkan Al-Quran. Simpulan perkembangan hukum pada zaman Rasulullah. Next. Pada simpulan ini terdapat 6 periode, yaitu yang pertama, periode pertama masa Rasul, periode kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin sampai pertengahan abad ke-1 Hijriah. Periode ketiga, pertengahan abad ke-1 sampai awal abad 2 Hijriah. Periode keempat, pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode kelima, pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1286 Hijriah. Yang periode terakhir merupakan periode ke-6, yaitu sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah hingga sekarang. Next. Dalam periode pertama ini, pada masa kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran tidak turun ketika ia menghadapi masalah, maka ia dengan bimbingan Allah SWT menentukan hukum Islam. Inilah yang disebut dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode kedua, masa Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah masa setelah ia wafat, yaitu rujuk untuk tempat bertanya sudah tidak lagi. Oleh sebab itu, para sahabat melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul ini dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah lainnya. Yang ketiga, periode ketiga yaitu periode pertengahan abad ke-1 hingga ke-2. Sejak zaman Utsman bin Affan pada tahun 576 sampai
656, para sahabat sudah banyak tebaran di berbagai daerah yang ditakluk Islam. Pada masa ini, masing-masing sahabat menghadapi persoalan yang berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat juga berhasil membina kader yang disebut dengan tabi'in. Periode keempat, yaitu pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Periode ini juga disebut dengan periode gemilang karena fikih dan ijtihad ulama semakin kembang, dan pada periode inilah munculnya berbagai mazhab, khususnya mazhab empat itu yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Yang kelima, pertengahan abad 7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Aliyah. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembang taklid serta asub fanatisme yang merupakan juga mazhab. Penyelesaian masalah tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta pertengahan 7 syariah dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap pertahankan mazhab secara konservatif. Periode terakhir yaitu periode ke-6. Ada 3 tipe pembentukan fikih Islam pada periode ini. Yang pertama, munculnya majalah Al-Ahkam Al-Aliyah sebagai hukum perdata umum yang diambil dari fikih mazhab Hanafi. Yang kedua, berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Yang ketiga, munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab sesuai kebutuhan zaman. Selanjutnya ada perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Islam mencatat Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, salah satu kerajaan yang menerapkan hukum pidana Islam. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa. Apabila terbukti melanggar hukum Islam, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Contohnya pelaksanaan hukum rajam untuk merah pupuk. Bahkan jika anak raja terbukti melakukan zina, tetap akan mendapatkan hukuman. Next. Yang kedua ada Kerajaan Mataram Islam. Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan Mataram, hukum Islam tidak banyak berpengaruh di kalangan kerajaan. Pada masa Sultan memerintah, pada tahun 1613 sampai 1645, hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di Kerajaan Mataram. Setelah hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di kerajaan itu, dimulai dengan berubahnya tata hukum di Mataram, yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan ini disebut kisos. Perkembangan Islam pada masa kerajaan bagian 2. Yang pertama ada pada masa kerajaan Banjar. Hukum pidana murni dilaksanakan di kerajaan ini dan tercatat kerajaan Banjar adalah pemeluk agama Islam sebelum kehadiran Islam di Kalimantan Selatan. Juga subur adat istiadat yang bersifat animisme. Bahkan pada kerajaan Banjar telah dikodifikasikan secara sederhana. Aturan hukum sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam. Kodifikasi dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Adam. Pada akhirnya, Kesultanan di Banjar dikenal sebagai Ulul Amri. Dan yang kedua, Kerajaan Sulawesi. Kerajaan yang menerima Islam pertama di Sulawesi adalah Kerajaan Talo. Tetapi banyak yang menganggap Kerajaan Goa adalah kerajaan pertama yang memeluk agama Islam di Sulawesi. Melalui kekuasaan politik, pejabat syariat, pejabat adat, sebelum datangnya Islam, telah ada pengadilan tingkat 2 dan tingkat 3. Para qadi atau pejabat digaji dengan zakat harta, sedekah Idul Fitri Idul Adha, juga penyelenggaraan pernikahan dan kematian. Hal ini disebabkan terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Goa ke-15 pada tahun 1637 sampai dengan 1653. Sebelumnya, Raja Goa sendiri itulah yang menjadi hakim di agama Islam. Dan yang terakhir ada Kerajaan Raja Ali Haji di Riau.
Sistem peradilan pada kerajaan Riau sangatlah rapi pada masa kerajaan Raja Ali Haji. Peradilannya pun beberapa hampir sama dengan masa sekarang, yang terdiri dari Mahkamah Kerajaan bertugas menyelesaikan sengketa kerajaan. Yang disamakan dengan tahun sekarang adalah DPR, MPR, MA, dan MK. Mahkamah Kecil bertugas menangani setiap permasalahan masyarakat. Bila disamakan dengan tahun sekarang adalah DPD dan DPRD. Pada masing-masing mahkamah juga diangkat 3 orang kadi atau pejabat, yang masing-masing menangani muamalah, jinayah, dan munakahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.